Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Pada malam hari ini sama-sama kita masih diberikan nikmat sehat afiat, sehingga pada malam hari ini sama-sama kita bisa mengikuti kegiatan Festival Pramuka Khawatir Cabang Kota Bekasi, Jambore Cabang Kota Bekasi, dan juga Raimuna Kota Bekasi, dan juga Pesta Siaga Kota Bekasi. Adik-adik, kakak-kakak yang kami hormati, pada malam hari ini kita dihadiri orang nomor 1 di Kota Bekasi. Siapa Kak Dena? Yaitu Katri Adianto, juga selaku Kababinka Kota Bekasi. Berikan aplaus tangan untuk Kak Tri Adianto. Kami mohon berkenan kepada Kak Tri Adianto untuk memberikan sambutan dan juga arahan kepada seluruh peserta terbaik Jambore Kota Bekasi dan juga peserta Festival Pramuka Khawatir Cabang Kota Bekasi tahun 2025. Disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera buat kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu, salam Pramuka, salam Pramuka, salam Pramuka, tepuk pramuka. Ya, sama-sama kita hormati dan kita banggakan. Oh, agak mundur. Ya. Padahal saya sebetulnya lebih senang lebih dekat ke anak. Ya. Kayaknya cukup tinggi, cukup kelihatan kan dari belakang? Kelihatan nggak? Kelihatan. Yang nutupin tuh yang ngambil foto nih. Betul nggak? Ambil fotonya sambil duduk aja. Ah, duduk aja Mas. Nah, masih ikut duduk. Nah, jadi yang di belakang kelihatan. Oke, saya duduk. Yang saya hormati dan saya banggakan seluruh pengurus Pramuka ya, dari Kota Bekasi yang saya hormati dan saya banggakan. Ya. Dan tentu yang saya sayangi adik-adik Pramuka yang hari ini merupakan adik-adik yang terbaik ya, yang menjadi utusan dari masing-masing, baik di tingkat sekolah, kemudian di tingkat kelurahan dan tingkat kecamatan. Mana yang dari Bekasi Timur? Oh, banyak juga ya. Dari Bekasi Barat. Oh, lebih banyak lagi. Kemudian dari Bekasi Utara. Kenapa sedikit? Masih banyak yang di tenda. Oh enggak. Oke, Bekasi Utara. Kemudian Bekasi Selatan. Walaupun sedikit suaranya gede banget. Iya. Ya. Kemudian juga dari Bantar Gebang. Oh, banyak banget dari Bantar Gebang. Kemudian dari Rawalumbu. Oh, dari Mustika Jaya. Oh, ini Mustika Jaya. Kemudian dari Pondok Gede. Oh, banyak kan? Pondok Melati, Jati Sampurna, nggak ada. Loh, kok nggak ada? Padahal paling dekat Jati Sampurna, ya, dari Cibubur. Kemana? Dari mana? Di Jati Sampurna dulu. Dari Medan Satria. Dari Jati Asih. Woi, paling banyak. Jati Asih. Jati Asih. Selamat buat Jati Asih dan juga kakak-kakak pengurusnya. Ada lagi yang belum disebut? Hah? Udah Bekasi Barat. Nggak nyimak ya. Jadi hari ini tentu kalian berbangga hati, menjadi catatan proses kehidupan. Betapa pentingnya hari ini kalian merasakan
betul-betul melaksanakan jambore di alam ya. Hari ini siapa yang masak sendiri? Beneran masak sendiri? Ada yang mau maju? Bagaimana menceritakan tadi memasaknya dengan teman-temannya? Satu orang maju ke depan, cepat. Wah, cepat. Satu orang aja. Kamu namanya siapa, nak? Kamu namanya siapa, nak? Andre Nakimi. Andre Rakiti. Kamu tendanya sebelah mana? Kuaran Bekasi Utara. Di sebelah mana? Di sana. Oh, di sana jauh. Ya. Kamu masang tenda sendiri sama teman-temannya? Iya. Oke. Hari ini kamu masak apa? Hari ini saya masak bakso, Terus? kentang, otak, telur, nasi goreng, sop. Ini jualan. Amat. Oke, kamu ceritakan bagaimana proses kamu memasaknya dan bagaimana kamu berbagi tugas dengan teman-teman kamu. Jangan-jangan udah pada matang semua. Seru banget sama teman-teman. Berbagi tugasnya. Kamu tugasnya apa? Ada apa? Biasanya cuci piring. Cuci piring. Ada yang ngambil air. Ngambil air. Terus potong-potong sayuran. Potong sayuran. Masak. Masaknya pakai apa? Ada yang goreng, ada yang merebus. Ada yang goreng, ada yang rebus. Berapa itu yang masak dan berapa orang satu regu? Satu regu ada 8 orang. Nah, itu semua tadi satu regu atau buat satu kecamatan itu tadi dari Bekasi Utara? Buat 2 regu. Buat 2 regu. Tepuk tangan buat Andre Radia. 50.000 dari saya. Wow. Oh, dapat gift juga. Bingkisan juga. Handphone. Dan berangkat umroh kayaknya. Berangkat umroh. Nah, ketemu di Madinah. Ongkos dari mamanya. Ongkos dari mamanya. Ya. Karena pada waktu kemarin, kita melaksanakan Hari Pramuka ulang tahun, itu melaksanakan kegiatan camping berkemah di kantor pemerintah Kota Bekasi. Nah, di sana yang jadi pertanyaan pada waktu itu kakak-kakak pengurusnya kepada Kama Bincap, Pak, biasanya kalau kayak gini itu pramukanya disiapin makanannya, disiapin tendanya, disiapin segala sesuatunya. Loh, kok begitu ya? Rasanya beda banget sama waktu kakak pada waktu zaman kakak melaksanakan kegiatan yang namanya pramuka. Ya, jadi dimulai itu karena apa? Yang namanya berangkat itu adalah dalam rangka untuk membuat kita menjadi mandiri, membuat kita menjadi kompak, membuat kita memiliki rasa empati, berbagi tugas, berbagi tanggung jawab, tetapi begitu sudah bisa ya selesai ya dinikmati bareng-bareng. Ya, jadi mudah-mudahan ya pola-pola ini yang kemudian harus kita kembangkan. Ya. Bahwa kalian adalah anak-anak yang hebat, ya anak-anak yang kemudian memang dilatih untuk kemudian memiliki jiwa kemandirian. Kalian harus dimulai bahwa jiwa kepemimpinan itu tidak akan mungkin timbul dengan begitu saja, tanpa melalui proses pelatihan, tanpa melalui proses penempaan jiwa dan diri kalian. Dan yang lebih penting adalah bagaimana ada satu penyadaran daripada kalian semua bahwa kalian satu ketika harus bisa menjadi pemimpin di dalam lingkungan tempat tinggal kalian, menjadi pemimpin tempat kalian, kemudian berhasil memberikan kebanggaan kepada orang tua kalian. Jadi hakikatnya itu tadi, ya bagaimana hari ini ya kalian itu tadi, ya mendirikan tenda sendiri, melatih tali temali dengan baik, melatih keterampilan, ya. Jadi bukan hanya sekedar itu tadi seremonial, bukan hanya sekedar gagah-gagahan, banyak-banyakan tanda kepangkatan, tanda-tanda keterampilan, tapi pada saat kemudian kalian dituntut untuk bisa menunjukkan kemampuan itu, kalian kemudian tidak mampu. Ya. Hari ini tentu kalian harus bisa berbangga hati. Bagaimana kontribusi yang diberikan pramuka terkait dengan
nilai-nilai kemanusiaan yang ada. Pada saat zaman COVID-19, kalian begitu gagah, ya membantu pemerintah bahu-membahu bersama masyarakat, ya bagaimana kita menanggulangi COVID-19, di mana penyakit yang sampai hari ini belum diketahui obatnya. Yang ada adalah bagaimana kita meningkatkan imunisasi dan juga gaya hidup sehat. Begitu banyak ya pramuka yang kemudian kita terjunkan sebagai pasukan cadangan. Ya untuk membantu apa? Membantu yang ada di rumah sakit, membantu pada saat kita melaksanakan yang namanya suntik massal. Kita mengatur warga-warga masyarakat agar ya proses pelaksanaan imunisasi, ya vaksinasi itu berjalan dengan baik. Dan ini kelihatan betul ya bagaimana peran serta ada pramuka. Hari-hari besar, ya terutama pada saat menghadapi Lebaran, ya mulai dari H-10 sebelum Lebaran, ya kakak-kakak kalian itu sudah mulai standby di posko-posko lalu lintas bergabung, ya dengan kepolisian, bergabung dengan Kodim, bergabung dengan jajaran Satpol PP, pemadam kebakaran, dinas perhubungan, dinas kesehatan, ya. Kemudian juga ada organisasi masyarakat lainnya. Ya, sehingga itulah ya muncul rasa empati, rasa kemanusiaan pada saat orang-orang merayakan Hari Raya Idul Fitri. Mereka bingung, mereka mempersiapkan diri bagaimana yang namanya mau pulang kampung, bagaimana mereka untuk mendapatkan baju lebaran, bagaimana mereka mendapatkan agar bisa masak, bikin kue, tetapi anak-anak pramuka kemudian mengatur di jalan. Agar apa? Agar masyarakat kemudian merasa nyaman pada saat melaksanakan Hari Raya. Tepuk tangan buat pramuka. Kalian bangga jadi pramuka? Bangga jadi pramuka? Oke, sama-sama. Saya bangga sebagai pramuka Kota Bekasi. Oke? 1, 2, 3. Saya bangga sebagai pramuka Kota Bekasi. Tepuk tangan. Nah, oleh karena itu, itulah apa yang sudah kalian lakukan. Tetapi tantangan kalian hari ini sangat luar biasa. Ya, bagaimana tantangan hari ini? Ya, anak-anak pramuka harus menjadi garda terdepan, harus menjadi role model, harus menjadi contoh buat dirinya, buat lingkungannya. Jangan melakukan hal-hal yang berlaku negatif. Nggak ada, saya yakini, kakak yakini, anak-anak pramuka tidak ada yang suka tawuran. Ada yang suka tawuran? Ada yang suka tawuran pramuka? Pramuka tidak boleh tawuran, betul? Yang kedua adalah terkait dengan narkoba. Ya, jaga betul, ya, jaga betul anak-anakku sekalian. Dimulai di saat ini yang memang sudah mulai tergoda untuk merokok, jangan dilakukan kembali. Ya, sadari betul, ke depan kalian masih cukup panjang. Ya, pengalaman ya itu hanya buat gaya-gayaan. Yakini betul merokok itu tidak ada gunanya, karena orang yang narkoba pasti dimulai dari mereka mencoba-coba untuk merokok. Ya. Jadi kalau kita ingin menghindari narkoba, hindari dari merokok. Pengalaman Bapak sejak muda tidak pernah merokok. Hari ini putra-putra Bapak juga tidak ada yang merokok. Tapi mereka menjadi anak-anak yang berhasil membanggakan Bapak dan kakak dan ibu di rumah. Yang pertama, ya, putranya kakak sudah jadi polisi, lulusan akademi kepolisian. Yang kedua, hari ini sedang berjuang untuk mendapatkan sekolah spesialisasi di Universitas Gadjah Mada. Yang ketiga, alhamdulillah hari ini sudah masuk di Akademi Militer di Magelang.
Ada yang mau jadi polisi? Ada yang mau jadi polisi? Ada yang mau polisi? Ada yang bisa maju ke depan? Kenapa kalian ingin jadi polisi? Maju satu orang ke depan. Cepat. Perkenalkan, nama saya Dua Kaisa. Kenapa saya ingin menjadi polisi? Karena saya ingin polisi polwan. Oh, kamu kelas berapa? Ya. Aku kelas 8. Kelas 8 berarti kelas 2 SMP. Oke. Kenapa ingin menjadi polisi? Aku ingin terus memajukan bangsa. Memajukan bangsa. Agar dari bebas narkoba. Bebas narkoba. Dan tawuran. Emang cita-cita aku dari kecil kalau lihat ada beberapa polisi suka meluk gitu tiba-tiba. Iya. Oke, kalau kamu nak, namamu siapa? Perkenalkan, nama saya Niko Firman Nadia Dama dari SMP 29 Kota Bekasi. Cita-cita saya menjadi polisi yaitu agar bisa melindungi masyarakat sekitar dan menolong rakyat-rakyat di sekitar lingkungan. Tepuk tangan buat masing-masing dapat Rp50.000. Oh, dapat juga. Oh, dapat juga. Boleh sekali. Boleh foto juga. Jadi kalau ingin jadi seperti itu harus dimulai dari sejak kecil. Persiapkan betul visi kalian, persiapkan betul kemampuan intelektual kalian, dan yang lebih utama adalah persiapkan betul karakter pribadi kalian. Ya. Karena hari ini menjadi pengayom buat negara itu harus menjadi sesuatu yang sempurna. Dipersiapkan semuanya. Ya. Jadi itu tantangannya. Yang selanjutnya ada vandalisme. Ya, jadi kalian jangan sampai tergoda untuk melakukan tulisan-tulisan, coretan-coretan yang kemudian merusak ya nama baik kalian hanya untuk sekedar gaya-gayaan. Peristiwa terakhir bisa kalian lihat di media sosial ya. Karena ingin memberikan kejutan kepada pacarnya, dia memberikan selamat ulang tahun, tapi nulisnya di bawah jembatan layang becak kayu. Ya. Nah, hal-hal yang seperti ini yang harus kalian bisa jaga diri. Ya. Karena godaan kalian hari ini sangat luar biasa. Bahwa eksistensi yang ada harus didasarkan karena prestasi. Bukan hanya ingin supaya viral, supaya ingin keren. Tetapi kalau kalian bisa berprestasi, itulah sesuatu yang keren buat kalian. Ya. Jadi tadi, ya bagaimana, dan terakhir adalah peristiwa bully. Bully bisa dapat terjadi di mana saja. Oleh karena itu kalian harus bisa, ya untuk kemudian mengungkapkan kata, mengungkapkan perasaan. Kalau kemudian kalian mengalami hal-hal yang tidak baik yang bisa dilakukan oleh siapa saja yang ada di lingkungan kalian. Biasanya yang melakukan bully itu adalah juga di lingkungan yang terdekat buat kalian. Jaga betul ya, bahwa masih banyak orang-orang yang kemudian tidak mampu menjaga dirinya, tidak mampu menjaga kehormatannya. Ya, jadi oleh karena itu buat kalian semua, Bapak ingin sarankan ya untuk kemudian bisa menjaga dan juga bisa memberikan support semangat ya buat rekan, buat teman kalian ya, memberikan masukan, nasihat ya agar mereka tidak merasa sendiri. Karena yang namanya bully itu rasanya tidak akan pernah terlupakan dalam kehidupannya.
Oleh karena itu menjadi kewajiban kita semua buat teman-teman kalian ya untuk kemudian mereka bisa bangkit dan kemudian mereka bisa berkehidupan normal seperti kita. Jadi oleh karena itu mari ya buat adik-adikku sekalian ya untuk terus menjaga rasa kehormatan diri, kehormatan teman, kehormatan sekolah ya untuk kemudian kita jaga betul. Karena sebesar-besarnya sekolah, sehebat-hebatnya sekolah itu sangat tergantung kepada sivitas akademinya dan juga para alumninya. Dan terakhir, kakak ingin sampaikan bahwa kalian hari ini sudah harus memulai membaca biografi orang-orang yang hebat. Sejarah menyatakan tidak ada orang yang hebat hari ini yang mereka mendapatkan dengan begitu mudah. Tetapi mereka harus melalui proses perjuangan. Ya, kalau pada saat zaman penjajahan yang dikorbankan adalah bagaimana mereka mempertaruhkan nyawanya, mempertaruhkan hartanya. Ya. Bagaimana kita lihat ya sejarahnya Kiai Haji Nur Ali. Ada yang tahu bisa menceritakan sekilas tentang Kiai Haji Nur Ali? Ada yang bisa? Woi, tepuk tangan. Nah, dari mana ini nak? Mana minta piknya? Apa yang kamu ketahui tentang Kiai Haji Nur Ali, pahlawan Kota Bekasi? Hah? Oh iya, perkenalan. Perkenalkan, nama saya Rivaldi Rafli Susila Putra. Nah, nama orang tua? Nama Iya, kan katanya mau perkenalan. Jangan tanggung. Nama ayah saya Imawan Susila dan ibu saya Siti Aminah. Ah, cita-citanya? Cita-cita saya menjadi TNI Angkatan Udara. TNI Angkatan Udara. Berapa bersaudara? Siap 3. 3. Yang pertama? Pertama sudah almarhum. Almarhum ya, berduka cita. Yang nomor 2? Sekarang sudah kelas 12 SMA dan pesantren. Pesantren di Sirojul Munir, Pak. Sirojul Munir. Itu kamu dari Sirojul Munir semua? Siap, Pak. Kamu SMP-nya Sirojul Munir? Siap, Pak. Kamu di mana SMP-nya? SMP Tulus Bakti Jatiasi, Pak. Oh, Tulus Bakti Jatiasi yang di sana. Siap, Pak. Oh ya. Oke. Perjuangan Kiai Haji Nur Ali adalah untuk membebaskan daerah-daerah Karawang dan Bekasi dari para penjajah, yaitu dengan cara membuat pasukan untuk menyerang para penjajah di daerah Singa Karawang Bekasi. Dan pada saat itu Kiai Haji Nur Ali terpojok oleh musuh. Dan setelah itu pada saat terpojok oleh Belanda, Kiai Haji Nur Ali dan para pasukannya membaca ayat Al-Quran. Dan pada saat itu tembakan tentara Belanda saat pasukan Kiai Haji Nur Ali membaca Al-Quran, entah kemana arah peluru pasukan Belanda itu. Dan sekarang perjuangan Kiai Haji Nur Ali diabadikan di dalam film Singa Karawang Bekasi. Oke, tepuk tangan. Karena ceritanya lengkap mendapatkan Rp100.000. Wow, Rp100.000. Ada yang mau dapat sepeda? Beli. Ya. Jadi kalau Kiai Haji Nur Ali tonggaknya itu sudah mulai berubah. Di samping dia memakai kekuatan senjata, tetapi beliau juga mengutamakan terkait dengan pendidikan. Makanya sekarang ya kita diwariskan ada yang namanya lembaga pendidikan Pondok Pesantren At-Taqwa. Jadi pada saat itu Kiai Haji Nur Ali sudah punya visi yang besar bahwa membangun bangsa itu pada saat kita sudah merdeka yang diperlukan adalah anak-anak yang hebat, anak-anak yang memiliki ilmu pengetahuan, ya. Anak-anak yang mau belajar, anak-anak yang mau sekolah, anak-anak yang mau melakukan penelitian. Ya. Jadi oleh karena itu, ya, hari ini adalah kita memiliki tantangan terkait dengan apa? Terkait dengan kemiskinan. Terkait dengan apa? Dengan kebodohan. Itulah yang hakikat hari ini yang kita hadapi. Bahwa konsekuensi dari satu proses kemerdekaan sebagaimana yang termaktub dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, ada tujuan ini negara. Ada yang tahu tujuan negara ini dimerdekakan? Ada 4. Maju.
Ada yang tahu tujuan negara ini dibangun, dimerdekakan? Memajukan kesejahteraan umum. Oh ini yang kali ini kan? Ini agak kendor dinaikin. Agak kendor dinaikin. Hai. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, nama aku Fatir Astianto. Aku berasal dari MP Sofia. Di sini ada dari Keluarga Mustika Jaya. Mana suaranya? Bisa nyanyi? Bisa. Nyanyi apa? Kalau sekarang udah jarang nyanyi sih, sekarang udah jadi MC, udah kayak pramuka gitu udah kurang sih. Oh ya, jadi sekarang MC. Coba sekarang kalau kamu MC terus membuka satu acara gitu, coba. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bacakan topiknya. Apa aja? Upacara sang bendera merah putih. Jangan yang itu lah, yang agak umum. Jangan. Pramuka. Agak santai. Konser apa? Hiburan. Atau komedi gitu. Ulang tahun. Pembukaan Jamca, Jamborer, Kuaran. Jangan yang serius. Gimana? Yang agak santai. Pembukaan MC yang agak santai. Itu terlalu serius, kita ngantuk nanti. Kalau saya itu serius Pak, jadi kayak kadang-kadang ini teman-teman saya dari yang nggak sampai dia kadang-kadang bercanda, tapi saya ngikutin aja sih. Ya, ikutin aja. Hai guys. Pembukaan Festival Pramuka Kuatir Cabang Kota Bekasi tahun 2025 yang akan dihadirkan oleh Wali Kota Bekasi Tri Arianto. Salah, nggak dapat bonus. Jadi. Wah, Potong 5.000. Dia. Tri Arianto. Ulang lagi dong. Pembukaan Festival Pramuka Kuatir Cabang Kota Bekasi tahun 2025 akan segera dimulai. Akan dihadiri oleh Wali Kota Bekasi sekaligus Menutup. agak menumpuk sih soalnya. Iya. Dikurangi lagi 5.000. Parah. Coba. Hai guys, malam ini kita kumpul bersama. Yeay. Ya, kasih minum. Bacain dulu Kak. Yang kita ada penunggunya biar gak gagap. Anaknya lucu banget. Ya, ulang lagi apa isinya? Pembukaan Festival Pramuka Kuatir Cabang Kota Bekasi tahun 2025 yang akan dihadirkan Wali Kota Bekasi Tri Arianto dan juga akan juga hadir anak-anak pramuka seluruh Kota Bekasi Dari kemarin. Dari tadi. Ya, oke. Ya udah. Nah, Nah, sekarang apa tujuan bangsa Indonesia dibangun?
Tujuan Indonesia dibangun untuk mensejahterakan umum untuk rakyat. Mensejahterakan umum, Cerdaskan. untuk mengikut melaksanakan setiap kegiatan. Tekan Pak saya. Iya. Melaksanakan ketertiban dunia. Nah, terus yang kedua, terus mencerdaskan seluruh anak, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut membangun masyarakat. Ah, ya udahlah ya. Tepuk tangan buat 50.000 rupiah, bro. Makasih Pak. Oke. Oke, makasih ya Pak. Assalamualaikum. Oke, tanggal 31 Agustus kita ada yang namanya Pesona Nusantara Bekasi Keren. Udah ada yang tahu? Belum ada yang tahu? Gimana kalau pramuka tampil nanti di acara tersebut? Mau? Bisa nggak nari yang kayak tadi, Lenggang Bekasi? Bisa. Pakai baju pramuka? Siap? Siap yakin? Ya, siap ya? 1.000 orang siap? Saya siapin buat konsumsinya 25 juta. 1.000 orang tampil ya? 1.000 orang siap? Tampil? Semuanya tampil 1.000 orang, katanya ada 1.500. 1.000 terima tampil? Siap? Buat hari Minggu semuanya nari Lenggang Bekasi. Betul ya? Nanti uang konsumsinya kakak titipin ke pengurus sehingga nanti pada saat selesai kegiatan kalian bisa mendapatkan konsumsi ya. Oke? Siap ya? Oke, ya kalau siap. Terakhir kita sambil berdiri, kita nanti yel-yel. Kalau Bapak bilang Pramuka Kota Bekasi, kalian bilang keren, oke? Siap? Kita berdiri. Silakan berdiri semuanya. Bukan, itu Oke ya, siap ya. Siap. Pramuka Kota Bekasi. Jempolnya. Keren jempolnya. Jempolnya ya. Yang keras 50.000. Ya. Pramuka Kota Bekasi. Pramuka Kota Bekasi. Pramuka Kota Bekasi. Tepuk tangan buat kita bersama ya. 1.500 orang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Salam Pramuka. Salam Pramuka. Tepuk Pramuka. Mohon berkenan kepada Bapak Wali Kota Bekasi untuk mengirim cindera mata dari salah satu saka yang ada di Kota Bekasi, yaitu Saka Bahari yang diasuh atau di bawah pimpinan Kak Endar. Disilakan. Ini merupakan salah satu senjata khas Kota Bekasi, yaitu bendo betok yang diberikan kepada Kak Tri Adianto dari Saka Bahari. Berikan tepuk tangannya untuk Saka Bahari dan juga Kak Tri Adianto. Dan setelah ini kita ada sesi foto kepada masing-masing titik.
dari penggalang, penegak agar mempersiapkan pose yang terbaiknya. Dengan posisi duduk tentunya. Posisi duduk, biar wajahnya nanti dapat semua. Sebentar. 1, 2, 3, 1, 2, 3. 1, 2, 3, 1. Untuk peserta, mohon perhatian, istirahat di puncak. Gerak. Sitten. Izin dari Pondok Melati. Berikutnya kontingen Jati Asih. Jati Asih. Mana suaranya Jati Asih? Ini Kak Zainal punya urusan ini. Mohon lebih kondisif lagi, Kak Zainal. Sebagai Kak Kuaran terbaik. Arahannya dari tim. Silakan Kak Zainal. Sepeda. Berikutnya Pondok Gede. Pondok Gede. Oke, duduk aja, nggak usah salaman, it's okay, no problem. Oke, jadi kredit nanti nggak usah salaman. Nanti setelah ini baru salaman sama saya. Oke, siap. Cukup. Berikutnya dari penegak. Peserta Raimuna Cabang Kota Bekasi. Raimuna Cabang Kota Bekasi. Silakan. Duduk semuanya. Raimuna, peserta Raimuna. Silakan Pak Trimoningin. Posisi duduk, ada yang berdiri. Posisi duduk. Duduk. Posisi duduk. Oke. Oke, siap 1, 2, 3. Oke, cukup. Tidak usah salaman. Selanjutnya kontingen foto bersama kontingen Bekasi Utara. Berikutnya. Dari Bekasi Utara. Oke, duduk. Bekasi Utara. Oke, posisi Bekasi Utara. Dilanjutkan dengan sesi foto bersama kontingen Bekasi Barat. Bekasi Barat. Sit, duduk semua. Bekasi Barat. Di bawah Kak Kuaran, Kak Rusi. Kepada Kak Kuaran masing-masing berada di posisi barisan Kuarannya masing-masing. Kak Kuarannya untuk berfoto, diambil gambarnya bersama Kak Tri Adianto.
Bekasi Barat oleh Kak Rusi. Dilanjutkan berfoto bersama kontingen dari Medan Satria. Duduk semua, tidak ada yang berdiri. Medan Satria duduk semua, duduk semua. Tongkatnya di depan, tongkatnya ditidurkan, tongkatnya di bawah tongkatnya. Mohon untuk tertib, duduk dulu ya adik-adik ya. Kakuarannya Medan Satria mana? Kakuarannya ada? 1, 2, 3, 1, 2, 3. Oke. Berikutnya berfoto bersama kontingen Bekasi Selatan. Bekasi Selatan. Duduk, tidak ada yang berdiri, semuanya posisi duduk, masih posisi duduk. Kalau mau dapat 50.000. Oke, 50.000. Siap. 50.000. Mau sepeda atau 50.000? Senyum tercantiknya dan juga tergantengnya pada malam hari ini. Dilanjutkan dengan kontingen dari Bantar Gebang. Bantar Gebang. Bantar Gebang adalah salah satu kecamatan yang memiliki aset terbesar di Kota Bekasi. Dan mereka hanya satu-satu kecamatan yang memiliki 3 gunung yang ada di Kota Bekasi. Inilah dia Bantar Gebang. Dilanjutkan berfoto bersama kontingen dari Bekasi Timur. Bekasi Timur. Oke, Bekasi Timur. Bekasi Timur. Oke. Sudah posisi, duduk semua. Ya, duduk jongkok, jongkok. Kalau berdiri, temannya yang belakang tidak kelihatan. Wow, Bekasi Timur. Selanjutnya kontingen dari Rawa Lumbu. Wow. Rawa Lumbu adalah salah satu rawa yang memiliki ikan lumbu-lumbu. Apa? Iya, yang warna putih itu kan lumbu-lumbu. Iya. Kasih senyum tercantiknya, cheese. Oke, mana suaranya Rawa Lumbu? Iya. Dan terakhir berfoto bersama kontingen dari Mustika Jaya. Mustika Jaya. Kak keluarannya ini Kak Ade Puspitasari. Kak di situ. Luar biasa karena antusias dari adik-adik peserta kita untuk foto bersama Bapak Wali Kota Bekasi. Benar sekali Kak Dena, pada malam ini begitu meriah acara kita dengan kehadiran tokoh-tokoh terbaik Kota Bekasi. Dan uang 25 juta nanti akan dititipkan kepada Kak Agus. Masing-masing akan mendapatkan 50 rupiah semua. Inilah dia Mustika Jaya. Oke, demikian sesi foto bersama Bapak Wali Kota Bekasi selaku Kak Majelis Pembimbing Cabang Kota Bekasi.
Ini ada peserta yang belum duduk karena kita masih ada sesi jumpa tokoh yang kedua. Ayo duduk. Tentunya kan masih banyak acara pada malam hari ini. Untuk adik-adik yang luar biasa, untuk tetap stay di tempat, tidak meninggalkan lapangan utama. Terima kasih. Lebih keras, Rp50.000. Salam dari Malang. Lebih keras. Tepuk tangan. Masing-masing kalian akan mendapatkan uang tunai sebesar Rp50.000 dari pembinanya.